Halo guys, gimana kabarnya kalian men? Aku percaya kalian semua baik-baik saja dimanapun kalian berada. Aku percaya dalam nama Yesus semuanya baik-baik saja. Oke, semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Alright, dalam video kali ini aku akan bicarakan tentang puasa ya kan. Paling nggak ada 3 hal yang akan aku bicarakan. Yang pertama ada tentang miskonsepsi tentang puasa yang ada di sekeliling kita. Kita dengar desas-desus dari orang-orang yang akan puasa ini begini begitu. Sebenarnya puasa ini apa? Konsepsi-konsepsi yang keliru tentang puasa. Dan kemudian yang kedua adalah tentang puasa ini sebenarnya bagaimana. Setelah kita mempelajari apa yang salah, apa yang pemahaman yang keliru, kita akan membenarkan pemahaman kita dengan pemahaman yang benar seperti itu. Dan kemudian hal yang ketiga yang akan aku bahas dalam video kali ini adalah mengenai puasa kita. Ya kan, The Living Savior sebentar lagi akan mengadakan puasa untuk tahun yang 2011. Kita puasanya bagaimana, apa yang kita pelajari dalam puasa kali ini, kita akan bahas lebih detail akan hal itu. Alright, oke, sekarang kita langsung masuk ke dalam PowerPoint. Alright, kali ini kita bicara tentang doa dan puasa. Oke, doa puasa, prayer and fasting. And ya, di bawah ini kita ada Facebook page kita, ada profile kita juga. And ya, silakan like kita, share Facebook kita, profile kita, jadi friend di profile kita. Kita bisa bersatu, kita bisa saling bertukar resource ya kan, informasi tentang kekristenan, kita bisa saling membangun, saling menguatkan, kita bisa saling mendukung, dan ultimately kita bisa berdoa bersama, saling mendoakan, dan kita bisa memberkati network Facebook kita. Oke. Alright, ini kita langsung aja, aku bagi dengan beberapa bagian. Kita akan bicara yang pertama untuk motivasi yang salah. Karena ada banyak motivasi yang aku listkan di sini, aku tuliskan di sini, jadi aku langsung cepat aja supaya dalam 5 menit aku bisa bahas tentang motivasi yang keliru. Oke, yang pertama adalah mempraktekkan ajaran agama. Ini dalam arti ajaran agama ini, banyak orang kali ini ya kan dalam sekitar kita itu ajaran agama dikaitkan dengan puasa. Puasa dikaitkan dengan agama. Jadi terakhir ini temanku ada yang tanya sama aku ya kan, bukan tanya sih, kita habis lunch ya kan, kita habis makan, kemudian kita mau pisah, temanku ini ngajak aku dinner gitu kan. Aku bilang, aduh sorry aku nggak bisa, aku malam ini, aku dinner ini aku puasa gitu, aku nggak makan, jadi bisa aja aku ketemu, kita ngobrol tapi aku nggak makan gitu. Wah, dia langsung kaget gitu, loh kamu puasa kan, kamu agama apa gitu. Jadi pertanyaan pertama setelah mendengar kata puasa adalah mempertanyakan agama apa kamu ya. Jadi ini biasanya orang yang berkata bahwa aku agama ini jadi aku berpuasa. Alright. Ini dikaitkan dengan agama. Kemudian yang kedua adalah menjalankan rutinitas ya kan. Ini biasanya terjadi pada orang yang sejak kecil udah tumbuh di dalam gereja gitu, sudah terbiasa dengan kata-kata puasa, sudah terbiasa melihat orang tuanya puasa, teman-temannya puasa, akhirnya kita berpuasa karena ya rutinitas saja gitu. Dari dulu dari kecil kita udah puasa, akhirnya sampai terbuat sampai besar puasa. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kewajiban. Jadi ini memiliki pemahaman jikalau nggak berpuasa, or kita berdosa di depan Tuhan, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mempraktekkan kesederhanaan, practice austerity. Aku nggak ngerti austerity ini, nggak bisa aku terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan jelas, karena austerity ini memiliki satu, bukan cuma kesederhanaan biasa, tapi kesederhanaan ini memiliki satu pemahaman bahwa kekayaan itu najis begitu, kekayaan itu berdosa. Jadi hidup dalam berkelimpahan itu salah gitu. Jadi hidup dengan memakan makanan enak itu adalah sebuah dosa, adalah sebuah kenajisan. Jadi ini memperhatikan kesederhanaan seperti itu. Aku mau makan, aku mau mengikuti praktek kehidupan kesederhanaan karena kehidupan yang berkelimpahan itu berdosa. Dan kemudian yang berikutnya ada hubungannya dengan penghukuman diri atas dosa kita. Ini ada pemahaman tentang penghapusan dosa ya kan, meredeem, oke, menebus dosa kita yang lalu ya kan. Ada juga yang memiliki pemahaman dari kehidupan yang lalu, dosa kita mau tebus dengan berpuasa hari ini. Kehidupan yang sekarang ini jelas keliru karena kita hidup cuma satu kali, dan tidak ada sesuatu perilaku kita, tindakan kita yang dapat menebus dosa kita. Hanya satu Allah yang bisa menebus dosa. Ada satu orang yang bisa menebus dosa, yaitu karya Tuhan di kayu salib. Alright, itu yang bisa menebus dosa kita semua. Dan kemudian ini pengubahan diri ada hubungannya dengan penyiksaan diri ya kan, dengan berbagai macam alasan menyiksa diri. Kemudian juga demonstrasi mogok makan.
Ini lucu sih, demonstrasi mogok makan, tapi aku juga pernah dengar ada orang-orang yang seperti itu. Jadi ini mogok makan karena kondisi-kondisi yang tidak baik. Merasa Tuhan kenapa aku seperti ini begitu. Jadi akhirnya dia berpuasa. So ya, ini keliru karena dia puasa atas merasa tidak adil gitu kan dengan Tuhan. Alright, dan kemudian ini adalah mendapatkan jawaban doa. Kelihatannya sangat baik ya kan, mendapatkan jawaban doa, tapi ini bukan sesuatu hal yang Tuhan inginkan, mendapatkan jawaban doa ya kan. Karena puasa bukan untuk mendapatkan jawaban doa. Kemudian juga ada orang yang melakukan untuk diet ya kan, untuk mengirit biaya makanan, juga untuk melakukan detoksifikasi akan menghilangkan zat-zat ya kan, supaya tubuh kita nih sehat, menghilangkan zat-zat yang buruk, zat-zat kimia yang buruk, supaya tubuh kita sehat, tubuh kita semakin baik gitu, jasmani kita. Dan ini bukan motivasi yang benar ya kan. Kemudian yang berikutnya adalah mendisiplinkan diri ya kan, karena dalam berpuasa kita mendisiplinkan diri kita untuk mengontrol diri kita untuk makan ya kan, jam makan yang tepat, jam buka puasa, macam-macam. Ini mendisiplinkan diri, mendisiplinkan aturan waktu kita ya kan, timetable kita, dan ini bukan satu motivasi yang benar begitu. Kemudian ini ada yang bicara tentang merubah waktu makan. Alright, ada yang bicara tentang supaya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ada yang bicara tentang supaya dosa ini diampuni ya kan. Ini ada hubungannya dengan yang tadi ya kan, bahwa ini ada sesuatu uh, kegiatan kita, untuk suatu tindakan kita supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, dosa kita diampuni. Dan kemudian yang berikutnya kita ada yang bicara untuk menjadi suci ya kan. Menjadi suci ini memiliki satu pemahaman bahwa orang yang nggak puasa itu nggak suci. Jadi pada akhirnya mereka membenci, mereka tidak menyukai orang-orang yang tidak puasa. Mereka merasa suci sendiri begitu. Aku suci, kamu nggak suci. Wah, akhirnya nggak suka dengan yang nggak suci, ya, maka akhirnya memaksa orang untuk berpuasa ya kan, seperti yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Makassar hari-hari ini yang aku lihat di YouTube. Ya, ini satu motivasi yang keliru. Kemudian ada yang berbicara tentang memisahkan diri dari makanan jasmani yang adalah najis ya kan. Ini ada hubungannya dengan ketidaksenangan dengan yang namanya jasmani, merasa bahwa tubuh ini adalah najis dan roh itu adalah murni. Ini nggak benar juga, karena kita bukan memisahkan diri dari makanan jasmani. Sebab makanan jasmani ini bukan najis ya teman-teman. Dan kemudian ada orang juga yang berkata bahwa ini mencegah untuk berbuat dosa di masa depan. Ini lucu ya kan. Kedengarannya ini lucu, bahwa dengan kita berpuasa ini bisa mencegah berbuat dosa di masa depan. Tujuannya adalah supaya masa depan tidak berbuat dosa. Aku rasanya lucu karena perbuatan dosa itu adalah sesuatu pilihan kita gitu kan. Kita bisa memilih untuk berbuat dosa atau memilih lari daripada berbuat dosa itu. Tapi kadang kita senang berbuat dosa karena dosa itu nikmat begitu kan, nikmat bagi tubuh jasmani kita. Jadi kita akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian ini yang sangat spiritual ya kan, ini terakhir, motivasi terakhir, bahwa kita mendapatkan karunia-karunia khusus katanya. Ini aku tidak menyalahkan ya kan, bahwa karunia khusus ini kita bisa mendapatkan ini, tetapi ini bukan sesuatu motivasi, tidak seharusnya untuk menjadi motivasi kita dalam berpuasa begitu. Ada orang yang berpuasa khusus untuk mendapatkan karunia-karunia khusus, karunia-karunia rohani yang khusus. Aku rasa ini adalah satu hal yang konsep yang keliru begitu, karena puasa untuk mendapatkan sesuatu. Itu berarti kita pamrih terhadap Tuhan, kita bukan didasarkan hati yang benar. So, ya kira-kira sekian dalam pembahasan kita tentang motivasi yang keliru, dan pada video berikutnya kita akan bicara tentang motivasi yang benar ini sebenarnya bagaimana. Okay? Alright, and I'll see you in the next video. Cheers. God bless you.